Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Innal hamdalillah nahmaduhu wa nasta'inuhu wa nastaghfiruh wa natubu ilaih wa na'udzu billahi min syururi anfusina wa sayyiati a'malina may yahdihillahu fala mudilla lahu wa may yudlil fala hadiya lahu. Asyhadu an la ilaha illallah wahdahu la syarika lah wa asyhadu anna Muhammadan abduhu wa rasuluhu la nabiyya ba'dah. Qala Allah Ta'ala ya ayyuhalladzina amanu taqullaha haqqa tuqatih wa la tamutunna illa wa antum muslimun. Ya ayyuhan nasu taqu rabbakumul ladzi khalaqakum min nafsin wahidah وخلق منها زوجها وبث منهما رجالا كثيرا ونساء واتقوا الله الذي تساءلون به والأرحام إن الله كان عليكم رقيبا. يا أيها الذين آمنوا اتقوا الله وقولوا قولا سديدا يصلح لكم أعمالكم ويغفر لكم ذنوبكم ومن يطع الله ورسوله فقد فاز فوزا عظيما. أما بعد فإن أصدق الحديث كتاب الله وخير الهدى هدى النبي صلى الله عليه وسلم وشر الأمور محدثاتها فإن كل محدثة بدعة وكل بدعة ضلالة وكل ضلالة في النار. Masyarul muslimin muslimat, ikhwan akhwat, bapak-bapak, ibu-ibu, saudara-saudariku sekalian yang dirahmati Allah Subhanahu wa taala. Alhamdulillah, bersyukur kehadirat Allah Subhanahu wa taala yang mana Allah sampai saat ini masih terus memberikan nikmat-nikmat kepada kita semuanya, terutama nikmat Islam, iman, kesehatan, aman, dan masih banyak nikmat yang Allah berikan kepada kita sampai saat ini. Maka satu kewajiban yang harus kita lakukan adalah terus bersyukur kepada Allah Subhanahu wa taala, karena Allah telah berjanji akan melipat gandakan nikmat kepada hamba ketika hamba itu mau bersyukur hanya kepadanya. Jamaah yang dimuliakan Allah Subhanahu wa taala, dan di kesempatan yang berbahagia ini insyaallah ta'ala kita akan kaji pembahasan tentang peristiwa mahsyar, yang mana ini adalah hal yang sering kita sudah jumpai di taklim-taklim, di pengajian-pengajian, ketika kita membaca buku atau yang lainnya. Tetapi yang seperti ini haruslah kita terus memurojaah, kita ulang kembali untuk mengingatkan kepada kita semua bahwasanya kita semua pasti nanti akan mengalaminya, mengalami peristiwa yang ada di mahsyar, karena itu adalah suatu takdir yang sudah ditetapkan oleh Allah Subhanahu wa ta'ala. Kemudian satu hal yang harus kita pahami bahwasanya setiap kita pasti mengalami 4 alam kehidupan. Setiap kita pasti mengalami 4 alam kehidupan. Yang pertama adalah alam rahim. Kita sudah melalui alam rahim. Masih ingat kira-kira ya alam rahim ya? Ya, kita semua mengalami alam rahim. Kemudian yang kedua ini adalah alam dunia yang kita berada di dalamnya. Kemudian yang ketiga nanti yang setelah kita berada di alam dunia adalah alam barzakh, atau biasa dikatakan dengan alam kubur, karena bisa dikatakan hampir setiap manusia yang dia itu mati itu dikubur. Kemudian yang keempat adalah alam akhirat. Yang keempat adalah alam
akhirat, yaitu alam setelah kita semua menjalani alam kubur atau alam barzah. Jamaah yang dimuliakan Allah Subhanahu wa taala. Kemudian sebelum kita melihat bagaimana kejadian-kejadian di mahsyar, maka yang perlu kita pahami terlebih dahulu adalah tentang alam kubur. Karena setelah alam dunia, maka kita akan masuk ke alam kubur. Maka dijelaskan dalam kitab ini, Lum'atul I'tiqad ini, dijelaskan bahwasanya manusia itu akan mengalami apa yang namanya fitnatul qabr, adalah fitnah kubur. Apa yang dimaksud dengan al-fitnah al-ikhtibar, yaitu akan ada pertanyaan yang ada di alam kubur. Kemudian yang dimaksud dengan fitnatul qabr adalah su'alul mayyit an rabbihi wa dinihi wa nabiyhi. Jadi yang dimaksud manusia itu akan menjalani fitnah kubur, maka dia akan ditanya tentang Robnya, tentang agamanya, kemudian tentang nabinya. Jadi pasti kita semua ini nanti akan ditanya tentang man rabbuka, man nabiyuka, wa madinuka. Dan bagi orang-orang yang beriman, dia pasti akan bisa menjawab dengan lancar, dengan benar, meskipun dia tidak tahu bahasa Arab. Ya, dan orang yang bisa bahasa Arab pun belum tentu dia bisa menjawab. Seperti Abu Lahab, Abu Jahal, mereka adalah ahli dan termasuk penyair Arab yang terkenal, tapi tidak mungkin dia bisa menjawab dari 3 pertanyaan yang ada di alam kubur ini. Jadi semua ditanya, semua akan ditanya. Wa yasabitatun bil kitabi was sunnah, ini sesuai dengan Al-Quran dan sunnah Rasulullah Sallallahu Alaihi Wasallam. Sebagaimana firman Allah Subhanahu wa taala dalam surat Ibrahim ayat yang ke-27, yutsabbitullahu alladhina amanu bil qauli tsabit fil hayati dunya wa fil akhirah. Allah akan menetapkan, Allah akan meneguhkan iman dari orang-orang yang beriman bil qauli tsabit, dengan perkataan yang benar, yaitu kalimah thayyibah, kalimah tauhid, fil hayati dunya wa fil akhirah, baik dia di dunia maupun dia di akhirat. Kemudian qala Nabi sallallahu alaihi wasallam, al muslimu idza su'ila fil qabri, seorang muslim ketika dia ditanya di kubur, syahida alla ilaha illallah, dia pasti bisa bersaksi tidak ada ilah yang hak kecuali hanya Allah Subhanahu wa taala, wa anna Muhammadan Rasulullah, dan sesungguhnya Nabi Muhammad adalah Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Jadi orang-orang beriman disebutkan dalam Al-Qur'an dan hadis Nabi, pasti dia itu bisa menjawab pertanyaan yang ada di alam kubur. Wasailu malakani, kemudian yang tanya adalah 2 malaikat. Liqaulin Nabi sallallahu alaihi wasallam, berdasarkan sabda Nabi sallallahu alaihi wasallam, innal abda idza wudi'a fi qabrihi, seorang hamba ketika sudah diletakkan di kuburnya, wa tawalla anhu ashabuhu, kemudian yang mengiringi itu sudah pada pulang, innahu la yasma'u qur'a ni'alihim, maka sungguh dia akan mendengar bunyi terompah mereka ini, akan mendengar bunyi terompah orang-orang yang pulang. Jadi sebelum itu mayit itu tidak bisa mendengar, sehingga ketika ada mayit yang ditalkin di atas kuburan, di beberapa daerah masih memakai seperti itu, ya, digunakan seperti itu. Jadi misalnya seorang sudah dikubur, kemudian ditalkin, wahai mayit, sebentar lagi akan datang 2 makhluk Allah,
yang dia wajahnya seperti ini seperti itu, yang suaranya menggelegar seperti bledek, ya. Kemudian jangan engkau takut, ini adalah makhluk Allah seperti kamu. Ya, ditalkin dia. Kemudian kalau dia bertanya ini, jawab ini jawab ini. Jadi sudah dikasih bocoran soalnya. Jangan takut, jangan khawatir. Nah, padahal mayit ketika itu berdasarkan nas ini belum bisa mendengar. Belum bisa mendengar. Kapan dia bisa mendengar? Nanti kalau orang-orang yang mengiringi itu sudah mulai pulang. Ya, makanya kalau yang ngiring kemudian setelah itu ada ziarah terus ke situ, itu malaikat nggak datang-datang katanya. Ya, kenapa? Bunyi terompahnya terus ada. Ya, bunyi terompahnya itu terus ada, bunyi sandalnya terus ada. Jadi mungkin sampai sekarang ini mayit tersebut belum ditanya, malaikat mau datang masih ada orang, mau datang masih ada orang, katanya seperti itu. Ya, tetapi ini adalah perkataan yang batil. Tetap mengiringi selesai malaikat datang. Ada dua malaikat yang datang, ya'tihi malakani fayuqidanihi. Kemudian malaikat mendatangi dia, kemudian mendudukkan dia. Jadi mayit itu tidak bangun sendiri, tidak duduk sendiri. Berdasarkan hadis ini didudukkan, ya, ditangikan, apa ditangikan? Ditangeke, ya, dibangunkan oleh dua orang malaikat. Dan kita nggak usah banyak bertanya, lah kalau mayitnya bareng ada sekian orang, malaikatnya bagaimana? Katanya malaikatnya ada dua. Kemudian kalau malaikatnya ada ketika ada gempa semisal atau tsunami, itu kan bisa ratusan ribu jutaan orang yang mati bareng. Kemudian semua ditanya di saat itu, wallahu ala kulli syai'in qadir. Allah Maha tahu, Allah Maha kuasa tentang masalah ini, dan ini termasuk pertanyaan yang tidak penting bagi kita. Ya, pertanyaannya tidak penting, jumlah malaikat ini berapa, kemudian malaikat Jibril setelah Nabi itu meninggal dunia, tugasnya apa malaikat Jibril? Mbok ngurusi tugas kalian sendiri, ngapain ngurusi tugas malaikat? Ya, ngurus tugas kita, ngurus kewajiban kita apa, kerjaan kita apa, nggak usah ngurusi kerjaan dari malaikat. Ya, jamaah yang dimuliakan Allah Subhanahu wa taala, wasmuha Munkar wa Nakir. Nah, nama malaikat tersebut adalah malaikat Munkar Nakir. Ini yang dijelaskan dalam hadis ini. Wasu'alu amun lil mukallafina minal mu'minina wal kafirin. Kemudian pertanyaan itu umum untuk semua yang mukallaf. Mukallaf adalah orang yang terbebani syariat. Berarti orang yang sudah balik. Semua manusia, baik dia itu orang yang mukmin atau orang yang kafir, semua ditanya oleh malaikat Munkar Nakir ini. Tapi terkadang ada orang yang dia itu cari-cari masalah, cari-cari pertanyaan yang tidak penting juga. Ya, kalau Nabi Muhammad pertanyaannya apa sama? Ya, kalau ditanya man robuka, man nabiyuka, sudah tahu Nabi kok ditanya man nabiyuka. Ya, kadang orang itu menyelenehkan seperti itu. Ya, kemudian kalau orang-orang terdahulu kan nabinya beda-beda, tanyanya apa kira-kira? Pertanyaannya tidak penting, dan itu tidak meningkatkan iman kita kepada Allah, tidak meningkatkan ketakwaan kita kepada Allah Subhanahu wa taala. Jadi kita tahu jawabannya, ya silahkan. Enggak tahu jawabannya, ya enggak apa-apa. Ya, karena ini pertanyaan yang tidak penting, yang terkadang beberapa orang itu sok tahu tentang masalah ini. Jadi intinya yang ditanya adalah mukallaf. Ya, yang mukallaf, entah itu mukmin maupun kafir. Ma min hadhil ummah wa ghairihim alal qauli sahih. Semua umatnya Nabi Muhammad itu ditanya, dan semua umat sebelum Nabi Muhammad itu juga ditanya. Sebelum Nabi Muhammad juga ditanya. Pertanyaannya sama atau tidak kira-kira? Tidak penting bagi kita. Umatnya Nabi Adam misalnya, umatnya Nabi Nuh, umatnya Nabi Ibrahim,
kira-kira man nabiyukanya bagaimana cara menjawabnya? Biarin dijawab oleh umat sebelum kita nggak usah mikir umat lain, pikir diri kita sendiri bagaimana kita bisa menjawabnya. Bisa dipahami ikhwan sekalian? Ya, jadi yang kira-kira nggak penting itu nggak usah kita pikir-pikir, tanya ke ustadz ini, ke ustadz itu pertanyaan untuk umatnya Nabi Nuh kira-kira apa ya? Dan itu sudah berlalu. Waqad marra zaman, sudah berlalu. Kenapa kita masih ngudak-ngudak lagi? Ya, sesuatu yang tidak penting. Wa fi ghairi mukallafina khilafun. Adapun pertanyaan untuk yang tidak mukallaf, berarti orang-orang yang belum balik ketika dia meninggal dunia, khilaf. Maka ini ada khilaf, perbedaan pendapat di antara para ulama. Apakah mereka ditanya, semisal ada anak umur 10 tahun dia belum balik, ada anak umur 8 tahun, 6 tahun dia belum balik, kira-kira ditanya atau tidak? Maka ini ada khilaf di antara ulama, sebagian mengatakan tetap ditanya, sebagian tidak ditanya. Ala kulli hal, yang penting adalah sebagaimana dijelaskan dalam hadis-hadis yang sahih, anak-anak yang meninggal dunia sebelum balik, maka mereka akan dimasukkan ke surganya Allah Subhanahu wa ta'ala. Jadi seandainya ditanya atau tidak ditanya, maka itu bukan suatu hal yang penting juga untuk kita ketahui. Yang jelas tempat mereka itu adalah di surganya Allah Subhanahu wa ta'ala. Dan kalau orang tua ikhlas lepas kematiannya, kepergiannya, maka anak-anak ini bisa memberikan syafaat kepada kedua orang tuanya ketika di yaumil kiamah nanti. Wa dhahiru kalam Ibnul Qayyim fi kitab Ar-Ruh, kemudian dijelaskan oleh Ibnul Qayyim dalam kitab Ar-Ruh, tarjihus soal, tetap ada soal atau pertanyaan kepada mereka ini. Walaupun sebagian ulama mengatakan ya tidak, anak-anak yang masih kecil, mati setahun, 2 tahun, 3 tahun kan belum paham tentang Tuhannya siapa, nabinya siapa, agamanya apa, dan seterusnya. Wa yustatsna min dzalika as-syahid, dikecualikan adalah orang-orang yang mati syahid. Kemudian waman mata murabiton fisabilillah, kemudian orang-orang yang dia itu menjaga perbatasan fisabilillah, di jalannya Allah Subhanahu wa ta'ala. Ya, kemudian orang-orang yang meninggal sakit perut, itu juga ada hadisnya. Ya, mereka adalah orang-orang yang dikecualikan dalam hal ini. Kemudian bagaimana dengan azabul qabri wa na'imuh? Bagaimana azab kubur dan nikmatnya? Maka ini adalah haqqun tsabitun bi dzahiril Qur'an. Ini adalah satu yang hak, bahwasanya di alam kubur nanti itu ada nikmat kubur dan ada azab kubur. Ini berdasarkan Al-Quran, kemudian sunnah Nabi SAW, dan ijma' dari para ulama. Wa kana Nabi SAW yata'awwadhu bila min azabil qabr wa amara ummatahu bidzalika. Kemudian Nabi SAW berta'awud kepada Allah Subhanahu wa ta'ala, isti'adzah kepada Allah ta'ala, meminta perlindungan kepada Allah Subhanahu wa ta'ala tentang azab kubur ini. Ya, jadi kalau kita sholat, kemudian tahiyat, kemudian sudah innaka hamidum majid, kemudian kita berdoa perlindungan dari 4 perkara. Ya Allahumma inni a'udzubika min adzabi jahannam wa min adzabil qabri wa min fitnatil mahya wal mamat wa min syarri fitnatil masihid dajjal. Jadi 4 fitnah yang kita minta perlindungan kepada Allah Subhanahu wa ta'ala. Ya, kita minta perlindungan dari azab jahanam, dari azab kubur, fitnah ketika kita hidup, fitnah ketika kita mati, dan fitnah dari dajjal. Ini harus kita baca.
Ya, kita baca betul-betul kita ikhlaskan kepada Allah Subhanahu wa taala, sehingga ketika di yaumul akhir kita tidak terkena fitnah jahanam. Di kubur kita tidak mendapatkan azab kubur. Ketika kita hidup tidak mendapatkan fitnah-fitnah kehidupan. Karena kita mengalami terkadang kita ada saja fitnah yang menimpa diri kita. Entah fitnah kepada kita, keluarga kita, fitnah harta kita, fitnah dakwah kita, fitnah ibadah kita, dan seterusnya. Kita minta perlindungan dari Allah Subhanahu wa taala tentang ini, dan fitnah dari Dajjal. Jadi Nabi SAW mengajarkan kita tentang hal ini. Wa amara ummatahu bidzalik. Nabi memerintahkan umatnya agar juga mengikuti beliau. Kemudian setelah itu Allahumma hasibni hisaba yasiro, ya Allah mudahkan, gampangkanlah hisab kami ketika di mahsyar nanti. Itu dibaca ketika sebelum salam. Maka di antara sunnah Nabi SAW setelah innaka hamidum majid, maka kita silahkan untuk memperbanyak doa tentang ini. Doa dari 4 tadi, doa untuk dimudahkan hisabnya, atau doa apa lagi? Ya, karena termasuk doa yang dikabulkan oleh Allah Subhanahu wa taala adalah doa fi duburis shalah, di akhir kita menjalankan sholat. Ya, namanya dubur. Ya, dubur itu masih menjadi satu dengan badan. Apa ada dubur yang berpisah dengan badan? Ada enggak kira-kira? Enggak ada. Dubur itu masih jadi satu, include dengan badan kita. Nah, dikatakan doa fi duburi sholah, berarti doa itu masih include dengan pelaksanaan sholat. Maka disarankan oleh Nabi SAW kita memperbanyak doa kemudian salam. Karena terkadang sebagian kaum muslimin memperbanyak doanya itu adalah ketika sudah salam, zikir dan seterusnya, kemudian memperbanyak doa. Yaitu boleh, silahkan, tapi sesekali. Ya, sesekali, bukan itu jadi rutinitas. Kalau jadi rutinitas malah itu tidak disunahkan oleh Nabi Shallallahu Alaihi Wasallam. Wa qala Nabi Shallallahu Alaihi Wasallam fi hadis Al-Bara' Ibni Azib al-Masyhur fi qissati fitnatil qabr. Maka sabda Nabi Shallallahu Alaihi Wasallam dalam hadis Al-Bara' bin Azib yang sangat masyhur dalam kisah dalam fitnah kubur, qala fil mu'min, maka dikatakan kepada orang mukmin, fayunada munadin minas sama, kemudian ada seorang penyeru dari langit. Ketika seorang mukmin itu sudah ditanya di alam kubur, kemudian dia bisa menjawab pertanyaannya, ya bisa menjawab pertanyaan tadi. Kemudian ada penyeru dari langit mengatakan, an sodako abdi, hambaku telah benar. Fafrisuhu minal jannah, maka bentangkan permadani dari surga. Walbisuhu minal jannah, maka pakaikan dia pakaian dari surga. Waftahu lahu baban ilal jannah, buka bagi dia pintu surga. Fayatihi min raihiha, maka datanglah wanginya surga. Watibiha, hawanya surga. Wa yufsahu lahu fi qabrihi madda basarihi, dan dibentangkan, diluaskan, dilebarkan kuburan dia sejauh mata memandang. Ini adalah nikmat yang akan didapati seorang mukmin ketika dia di alam kubur. Ya, kemudian ditemani dengan seseorang yang itu adalah hasil perwujudan dan amal kebaikan dia ketika di dunia, adalah seorang yang berparas rupawan, berpakaian bagus, kemudian sangat wangi, sangat menyenangkan. Kemudian ditanya, siapa Anda? Saya adalah amalan kamu ketika kamu berada di dunia. Wa qala fil kafir, maka dikatakan untuk orang yang kafir, fayunadi munadin minas sama, ada penyeru dari langit, an kadzaba abdi, hambaku ini telah dusta. Karena orang kafir tidak bisa menjawab pertanyaan yang ada di alam kubur. Ya, la adri, saya enggak tahu jawabannya apa. Ini adalah keadaan orang kafir. Fa'afrisu minanar,
maka bentangkan hamparan dari api neraka. Waftahu lahu baban minanar, bukakan pintu neraka. Fayatihi min harriha wa sumumiha, maka akan mendatangi dia panasnya dan uapnya api neraka. Wa yudayyaku alai qabruhu, kuburnya disempitkan hatta takhtalifa adla'uhu, sampai tulang-tulangnya itu saling berhimpitan karena saking sempitnya kuburan dia. Waqad ittafaqas salafu wa ahlus sunnah ala isbati adzabil qabri wa na'imih, maka kita harus yakin bahwasanya ini pasti akan ada, karena sudah ada kesepakatan juga dari ulama-ulama salaf dari kalangan ahlu sunnah wal jamaah tentang adanya azab kubur dan nikmat kubur. Wa ankarul mulahidah adzabal qabr muta'allilina bi annana law nabasnal qabra lawajadnahu kama huwa. Tetapi banyak di antara orang-orang yang mengingkari adanya nikmat dan azab kubur ini dari kalangan mulahidah, orang-orang ateis, orang-orang kafir, orang-orang yang tidak beriman. Dengan sebab apa? Seandainya kami bongkar kuburan tersebut, maka kami mendapati mayitnya itu sama seperti semula, tidak ada kejadian apa-apa di situ. Enggak ada wangi-wanginya bagi orang-orang yang beriman, enggak ada wanginya, enggak ada luasnya dan seterusnya. Kemudian orang-orang yang kafir, orang-orang yang mujrim, banyak dosanya, juga tidak terbakar, tidak dihimpitkan, kemudian tidak ini, itu dan seterusnya. Ya, sehingga mereka tidak mempercayai tentang masalah ini. Ya. Nah, dengan ini maka kita bisa menjawab mereka, narudu alaihim bi amraini, bisa kita jawab dengan dua hal, dilalatul kitab wa sunnah wa ijma'u salaf ala hadza. Jadi ini sudah ada dalilnya, Al-Qur'an dan hadis Nabi SAW dan ijma' para ulama salaf. Yang kedua, anna ahwalal akhirah la tuqasu bi ahwali dunya, keadaan akhirat, keadaan alam barzakh, alam kubur itu tidak bisa dikiaskan dengan keadaan dunia. Falaisal adab awin na'im fil qabri kal mahsus fi dunya. Jadi tidak bisa dikiaskan dengan kehidupan dunia karena sudah beda alam. Ya, beda alam. Karena terkadang ya orang-orang sekarang ini karena mereka pengen melihat ruh manusia, ketika ada orang yang sakaratul maut itu dimasukkan ke ruang kaca. Kemudian ditunggu dilihat, ya, nanti rohnya itu keluarnya lewat mana, kemudian rohnya itu berupa apa berupa asap, kira-kira warnanya apa, atau berupa apa. Nah, ketika ditunggui, ketika orang itu mati, ya mati, roh tidak terlihat di situ, ya, karena ini sudah beda alam. Kemudian orang yang meninggal dunia, ya, dimasukkan ke kubur, sebelum dikubur itu sudah dikasih kamera dulu, ya, CCTV, dilihat, ya, dilihat, kemudian juga dimasukkan ke dalam ya, laptop dia, ke komputer dia, kira-kira ada peristiwa apa di dalam situ dengan ada kameranya. Kemudian apakah disangka oleh dia kalau seandainya dia merasa takut mayitnya kemudian dadah ke kamera, ya, yang enggak ada yang seperti itu. Ya, kemudian kalau melambaikan tangan berarti nanti suruh bongkar lagi. Enggak ada seperti itu karena sudah beda alam. Ya, sudah beda alam. Tapi terkadang Allah memang tampakkan, ya, seperti beberapa kisah, semisal orang yang ini, kemudian karena dia banyak dosa ini itu dan seterusnya, dimasukkan ke dalam kubur, enggak tahunya itu kuburan orang lain dan orangnya enggak terima karena sudah dibooking orang lain, kemudian harus dibongkar, dipindah kuburan lain. Ketika digali ternyata di situ sangat sempit, kemudian kosong atau yang lainnya. Ya, mungkin Allah tampakkan yang semacam ini, tetapi tidak setiap ya orang mengalami kejadian seperti ini. Ya, apalagi cerita-cerita banyol ya dari sebagian kaum muslimin, dai-dai kaum muslimin, kalau pengen tidak ditanya berarti kamu nanti kafannya kafan daun saja. Ya, biar dikira apa katanya? Lemper. Ya, atau kalau enggak kafannya itu kafan yang lama,
yang sudah busuk. Ketika malaikat datang, saya keliru masuk, ini mayat lama. Mosok malaikat seperti itu. Jadi kalau mbanyol ya nggak apa-apa, silahkan. Tapi jangan terkait dengan perkara-perkara gaib. Ya, kadang kebablasan banyol tapi terkait perkara-perkara gaib. Maka ini tidak diperbolehkan dalam agama kita ini. Jemaah yang dimuliakan Allah Subhanahu wa taala, itu adalah apa yang dialami manusia setelah dia meninggal dunia. Kemudian peristiwa kedua setelah peristiwa kubur ini adalah tentang an-nafkhu fis-suri, yaitu tiupan sangkakala. Ya, tiupan trompet atau sangkakala. As-sur lughatan al-qarnu. Jadi yang dimaksud dengan sangkakala itu adalah tanduk al-qarnu, tanduk. Maksudnya apa? Qarnun azimun iltaqamahu Israfilu yang tadhiru mata yu'maru binafkhihi. Adalah trompet yang besar yang sudah menempel ya pada Israfil, malaikat Israfil. Israfil menunggu kapan diperintahkan untuk meniupnya. Israfilu ahadul malaikah al-kiram alladzi yahmilunal arsha. Dan di antara tugas malaikat Israfil yang lain, dia adalah salah satu malaikat yang mulia yang mengangkat arsy-Nya Allah Subhanahu wa ta'ala, yang memikul arsy-Nya Allah Subhanahu wa ta'ala. Wahuma nafkhotani, maka tiupan ini akan terjadi dua kali. Jadi tiupan di akhir zaman itu dua kali. Nafkhatul faza'i yunfakhu fihi fayafzi'un nasa wa yas'akuna illa man sya'allah. Tiupan pertama adalah trompet tadi ditiup, maka ini mematikan semua manusia kecuali yang dikehendaki oleh Allah Subhanahu wa ta'ala. Jadi tiupan yang pertama itu semua makhluk akan mati. Ya, semua makhluk akan mati. Kemudian tiupan kedua, nafkhah al-ba'si yunfakhu fihi fayab'atsuna wa yaqumuna min kuburihim. Adapun tiupan kedua adalah tiupan kebangkitan. Yang ditiup trompet tadi, maka manusia semua akan bangkit. Manusia akan berdiri dari kubur-kubur mereka. Ini berdasarkan Al-Quran, hadis, dan ijma' umat. Di antaranya adalah di dalam Al-Quran surat Az-Zumar ayat 68 disebutkan wa nufikha fis-sur, akan ditiup sangkakala. Fasu'iqa man fis samawati wa man fil ardi, maka semua makhluk yang ada di langit dan ada di bumi akan mati. Illa man sya'allah, kecuali yang masih dikecualikan oleh Allah Subhanahu wa ta'ala. Tsumma nufikha fihi ukhra, kemudian setelah itu ditiup tiupan yang kedua. Fa idzahum qiyamu yanzurun, maka mereka semua bangkit dari kubur-kubur menunggu keputusan Allah Subhanahu wa ta'ala. Dalam surat Yasin ayat 51, wa nufikha fis-suri fa idzahum minal ajdathi ila rabbihim yansilun, maka ketika ditiup sangkakala maka mereka bangkit dari kubur-kubur mereka menuju Allah Subhanahu wa ta'ala, keluar dari kubur-kubur mereka menuju kepada Allah Subhanahu wa ta'ala. Jadi ini kita yakini bahwasanya akan ada dua nafkhah, dua tiupan di akhir zaman. Dan dijelaskan oleh Rasulullah sallallahu alaihi wasallam, "Tsumma yunfakhu fis-suri fala yasma'u ahadun illa asghalaitan wa rafa'alaitan." Kemudian ketika ditiup sangkakala,
maka tidak ada yang mendengarnya seorang pun kecuali dia mendengar dengan penuh perhatian. Dan yang mendengar pertama kali adalah seseorang yang sedang memperbaiki tempat minum untanya. Itu adalah orang yang pertama kali mendengar. Pertama kali mendengar, kemudian mendengar dengan penuh perhatian. Karena semua yang mendengar itu nanti mendengar dengan penuh perhatian. Ini apa? Ya, ini tiupan apa? Kemudian orang yang sedang memperbaiki tempat minum untanya tadi akhirnya mati. Kemudian diikuti yang lain meninggal dunia juga. Tsumma la yabqa ahadun illa sa'iqa. Tidak ada yang tersisa di muka bumi ini, semua mati setelah mendengar tiupan yang pertama. Semua mati. Tsumma yanzilullah mataran. Kemudian Allah turunkan hujan, yaitu hujan rintik-rintik. Fatan butumin ajsadun nas. Kemudian hujan itu menumbuhkan ajsadan nasi, tubuh-tubuh manusia. Dan manusia mereka itu semua yang sudah meninggal sebelumnya adalah mereka sudah hancur semuanya. Kemudian dari mana mereka bisa bangkit kembali? Dijelaskan dalam hadis adalah dari tulang sulbi mereka. Jadi seandainya semua manusia itu sudah mati, ya manusia mati hancur, dagingnya hancur, tulang belulangnya masih ada satu tulang sulbi yang tidak bisa hancur, dan dari situlah manusia itu akan dibangkitkan kembali. Tsumma yunfakhu fihi ukhra. Kemudian akan ditiup tiupan yang kedua. Fa idzahum qiyamu yanzurun. Kemudian mereka akan berdiri. Ya, kemudian mereka akan berjalan menuju Rabb mereka, yaitu Allah Subhanahu wa ta'ala. Jadi ada dua tiupan. Tiupan yang mematikan semua makhluk dan tiupan yang bisa menghidupkan semua makhluk. Kemudian akhirnya mereka semua menuju kepada mahsyar. Jamaah yang dimuliakan Allah Subhanahu wa ta'ala, dua hal ini harus kita imani, yaitu tentang keadaan di alam kubur, kemudian tentang an-nafkhah, yaitu tentang masalah tiupan. Tiupan pertama, tiupan kedua. Kemudian setelah itu ya akan ada al-ba'su wal hasr, yaitu kebangkitan manusia dan berkumpulnya manusia. Apa yang dimaksud dengan yaumul ba's? Kita sering mendengar yaumul ba's adalah ihya'ul amwati yaumal qiyamah, dihidupkannya kembali semua manusia yang mati pada hari kiamat. Apa yang dimaksud dengan hasyr adalah jam'ul khalaiki yaumal qiyamah, dikumpulkan semua makhluk pada hari kiamat li hisabihim wal qada bainahum, untuk dihisab dan untuk ditentukan, untuk diqadha, untuk diadili di antara mereka ini. Ya, maka pembahasan ketiga adalah tentang al-hasyr, ya, tentang peristiwa mahsyar. Dalam surat Ibrahim dijelaskan oleh Allah Subhanahu wa taala, yauma tubaddalul ardu ghairal ardi was samawat wa barazu lillahil wahidil qahar. Pada hari bumi diganti dengan selain bumi yang ini. Was samawat, begitu pula langit diganti dengan selain langit yang ini. Jadi di sini ada penjelasan dari Allah Subhanahu wa taala, semua itu akan hancur kemudian diganti dengan kehidupan yang baru, bumi yang baru, diganti dengan langit yang baru. Wa barazu, kemudian manusia berkumpul di mahsyar lillahil wahidil qahar, mereka menghadap kepada Allah Subhanahu wa taala yang Maha Esa dan Maha Perkasa, yang Maha Mampu. Jadi diganti bumi dengan bumi yang lain, kemudian langit diganti dengan langit yang lain. Kemudian dalam hadis dijelaskan, yusarun nasu yaumal qiyamah, manusia akan dikumpulkan pada hari kiamat ala ardin baydha,
di atas bumi yang putih, di atas bumi yang putih. Akro'a, yang rata, kakursotin naki, seperti roti yang bundar, yang pipih, laisa fiha alamun li ahadin, tidak ada tanda satupun di situ, tidak ada identitas satupun di situ, ya, dari manusianya maupun dari buminya, polos, ya, bumi putih yang terhampar, tidak ada tanda-tanda apapun di sana, tidak ada rambu-rambu apapun di sana. Maka inilah yang dimaksud dengan mahsyar, ya, dimaksud dengan mahsyar berdasarkan dari Al-Quran dan hadis Nabi Sallallahu Alaihi Wasallam. Kalau sebagian kita dulu mengatakan oro-oro mahsyar, ya, sok menungsoki bakal dikumpul keneng oro-oro mahsyar. Nah, inilah yang dimaksud dengan mahsyar yang akan kita pelajari di sini. Kemudian bagaimana manusia itu digiring dari kubur dia, kemudian dia bisa ke mahsyar. Maka ada manusia yang dijelaskan oleh Rasulullah sallallahu alaihi wasallam, innakum mulakullah khufatan uratan musatan hurlan. Sesungguhnya kalian itu akan berjumpa dengan Allah Subhanahu wa taala khufatan, tidak memakai alas kaki. Ya, tidak memakai alas kaki. Kalau bahasa sini apa? Nyokor atau nyeker? Sama ya, tidak memakai alas kaki. Uratan, tidak memakai baju pakaian. Sehingga sampai Aisyah mengatakan, wahai Nabi, kalau mereka sama sekali tidak berpakaian, maka satu dengan yang lain akan melihat aurat. Maka dikatakan oleh Nabi Shallallahu Alaihi Wasallam, ketika itu tidak ada orang yang bisa berpikir tentang aurat. Tidak ada di benak mereka untuk mau melihat aurat orang lain, karena semua itu tertunduk, bersimpuh menghadap Allah Subhanahu wa taala dalam keadaan takut akan pengadilan Allah Subhanahu wa taala, yang mana di situ akan ditentukan apakah dia termasuk ahlul jannah atau ahlunar, termasuk penghuni surga atau penghuni neraka. Musatan, kemudian mereka berjalan kaki dari kubur-kubur mereka menuju mahsyar. Hurlan, dalam keadaan ghairul mukhtatinin, belum dikhitan. Berarti seperti bayi yang baru lahir, tapi bayi tua, ya, tua. Seperti itu, menghadap kepada Allah Ta'ala, nggak ada identitas di antara mereka. Yang ini mantan pejabat, yang ini mantan rakyat, ini mantan orang kaya, dan seterusnya, nggak ada. Di semua manusia adalah sama ketika itu. Kemudian dalam hadis lain disebutkan, innakum tuhsyaruna rijalan wa rukbanan, sesungguhnya kalian akan dibangkitkan dari kubur-kubur kalian dalam keadaan berjalan kaki menuju mahsyar. Jalan berjalan kaki. Warukbanan, dan ada yang berkendaraan, ya, ada yang berkendaraan. Watujarruna ala wujuhikum, dan ada yang diseret di atas kepala-kepala mereka. Jadi ada tiga keadaan orang dibangkitkan dari kubur dia ketika mereka digiring ke mahsyar. Ada yang berjalan kaki, ada yang berkendaraan. Masya Allah, kalau kita bisa ditakdirkan Allah berkendaraan, amin. Kemudian ada yang diseret di atas kepala-kepala mereka. Sehingga Abu Sa'id Al-Khudri bertanya, ya Rasulullah, kaifa yusyarul kafir ala wajhi yaumal qiyamah? Bagaimana mungkin seorang kafir dia itu berjalan di atas kepala-kepala mereka pada hari kiamat? Qala, kata Nabi sallallahu alaihi wasallam, alaisal ladzi amshahu ala rijlaihi fid dunya qadiran ala ayumshiyahu ala wajhihi yaumal qiyamah. Bukankah zat yang mampu menjalankan manusia di atas kaki-kaki mereka di dunia ini, maka dia juga mampu
untuk menjalankan manusia di atas wajah-wajah mereka, kepala-kepala mereka pada hari kiamat. Jadi untuk orang-orang munafik, orang-orang kafir diseret di atas wajah-wajah mereka menuju mahsyar, naudzubillahi min dzalik. Ini adalah perjalanan manusia dari kubur ke mahsyar. Nah, bagaimana tentang ahwalun nas fil mahsyar? Bagaimana keadaan manusia sendiri ketika di mahsyar? Maka dikatakan oleh Nabi Shallallahu Alaihi Wasallam, maka mereka itu seperti keadaan bayi yang baru lahir. Ya, tadi disebutkan yusarunas yaumal qiyamah hufatan uratan hurlan. Jadi keadaan mereka seperti bayi yang baru lahir, yaitu tidak memakai alas kaki, tidak berpakaian, kemudian dalam keadaan tidak berkhitan. Jadi semua manusia sama keadaannya seperti ini. Kemudian ada juga keadaan di mahsyar itu yang wajahnya itu tidak ada dagingnya. Dijelaskan oleh Rasulullah sallallahu alaihi wasallam, ma yazalur rajulu yas'alun nasa, apabila ada seseorang yang senantiasa sering minta-minta kepada manusia yang lain, hatta ya'tiya yaumal qiyamah, sehingga dia akan datang pada hari kiamat, laisa fi wajhihi mus'atu lahmin, tidak ada daging di wajahnya. Kenapa? Sering minta-minta kepada yang lainnya. Maka dijelaskan oleh para ulama, walaupun hal yang sepele yang kecil, kalau kita tidak minta kepada orang lain dan kita bisa, maka itu akan lebih baik bagi diri kita. Ya, karena kalau hal-hal yang remeh itu biasanya ibu-ibu, ya, karena bertetanggaan dengan tetangganya sudah akrab. Pokoknya kalau ada apa-apa ngomong aja ke saya, minta apa saja saya ada, saya kasih. Kemudian ketika masak cabenya habis, datang ke tetangganya minta cabai dikasih. Besok pas masak garamnya habis, datang minta garam. Kemudian pas ya nanti misalnya gulanya habis, minta gula. Ya nanti pas telurnya habis, minta telur. Kemudian pas superminya habis, minta supermi. Pokoknya sering minta apa-apa, minta ke tetangga. Apa-apa minta ke tetangga, terus menerus. Ya kalau kita bisa menjaga hal yang seperti ini, maka ini adalah lebih baik bagi diri kita. Jadi hidup kita tidak menjadi beban hidup orang lain. Ya, jangan sampai hidup kita menjadi beban hidup orang lain. Kita jaga ya izzah kita, kita jaga muruah kita, harga diri kita, wibawa kita. Jangan sampai kita minta-minta kepada orang lain untuk kepentingan diri kita sendiri, kecuali untuk kepentingan orang lain, ya kepentingan yayasan, kepentingan pesantren, ya menguruskan orang lain dan seterusnya, maka tidak masalah. Ya karena mungkin dia malu, ya dia menjaga ifah, dia menjaga harga diri. Kemudian kita yang melihat memang dia betul-betul butuh, ya kemudian kampung ini betul-betul butuh dan seterusnya, kemudian kita minta, ya kita berkumpul dengan yang lain memikirkan, maka itu bukan satu hal yang bermasalah. Tapi kalau untuk diri kita sendiri, maka kita menjaga ifah, ya sehingga harapan kita ketika kita menghadap Allah Subhanahu wa taala di mahsyar, maka kita tetap memiliki daging di wajah kita. Nanti akan terlihat orang-orang yang sering minta-minta kepada yang lain, sebetulnya dia ada tapi minta kepada orang lain. Sebetulnya dia bisa mengusahakan tapi senang minta kepada orang lain. Ya, minta kepada orang tua. Padahal dia bisa, tapi sering minta kepada orang tuanya. Padahal dia mampu, ada, sering minta terus kepada anaknya, kepada tetangganya, kepada temannya dan seterusnya. Ya, maka ini kita usahakan jangan sampai terjadi pada diri kita. Ya, kita jaga ifah kita, ya harga diri kita, tidak gampang minta kepada yang lainnya. Kemudian ada yang seperti semut, ya dijelaskan, terutama untuk orang-orang yang takabur, sombong. Yusarul mutakabbiruna yaumal qiyamah, maka akan dibangkitkan orang-orang yang takabur, sombong ketika di dunia, karena tinggi pangkatnya, karena baik parasnya, kemudian karena dia banyak hartanya, cerdas otaknya, sehat badannya, maka dia menjadi orang yang takabur, orang yang sombong.
amthala dzarri fi surati rijal, maka dia akan dipermisalkan menjadi semut kecil dalam bentuk manusia. Jadi manusia yang kecil-kecil seperti semut. Jadi manusia kecil-kecil seperti semut besarnya. Yaksahum dzulu min kulli makanin, maka kehinaan akan melingkupi diri dia dari semua penjuru. Sangat malu dia, karena yang lain gede-gede, tinggi-tinggi, dia kecil sendiri seperti semut. Kenapa? Takabur, sombong. Yusakuna lasijnin min jahannam yusama bulas, maka mereka ini manusia kerdil-kerdil seperti semut ini, maka akan digiring ke penjara yang ada di Jahanam yang dinamakan penjara bulas. Penjara bulas. Tagluhum narun minal anyar, kemudian dia akan dilahap api di penjara bulas tadi. Wa yusqauna min usarati ahli nari wa tinatil khobali, kemudian dia akan diberi minum perasan dari darah nanah penghuni neraka. Itu adalah minuman dia, yaitu orang-orang yang takabur, orang-orang yang sombong ini. Makanya ketika kita hidup di dunia, kita diberi kelebihan oleh Allah Subhanahu wa taala, jangan menjadikan diri kita sombong, jangan menjadikan diri kita takabur. Akui bahwasanya ini semua adalah nikmat dari Allah Subhanahu wa taala. Akui ini adalah karunia dari Allah Subhanahu wa taala, bukan semata-mata dari jerih payah kita. Ya, karena terkadang kita ditanya orang lain, kok anakmu pinter ya? Di pondoknya, di sekolahnya bisa juara. Loh, lah bapaknya aja pinter kok, ibunya pinter. Ya anak saya pinter, padahal betapa banyak yang bapaknya cerdas, ibunya cerdas, anaknya tolalit kan ada sekian itu. Kenapa? Allah nggak menghendaki anaknya itu cerdas, anaknya itu pinter. Kamu tambah tua kok, sudah umur 60-an, badannya masih seger, badannya masih sehat. Kenapa? Loh, saya kan rajin olahraga, minum minuman saya yang bergizi, saya nggak minum es sekarang, ya saya nggak minum ini dan seterusnya, saya jaga badan saya. Betapa banyak orang yang menjaga seperti itu tapi tetap sakit. Ucapkan alhamdulillah, memuji kepada Allah. Ini karunia Allah Subhanahu wa taala, walaupun kita juga melakukan ikhtiar lahiriah dengan olahraga, dengan ini dan itu. Kamu sekarang baru umur 40 tahun sudah sukses. Ya, pabriknya banyak, terutama pabrik gula, diabetes berarti. Ya. Kamu kaya ini lah, saya kan kerja keras. Ya, saya kan kerja keras, ini itu saya lakukan. Lah kamu kerja aja cuma gitu-gitu aja, taklim rajin, kalau kerja tidak rajin, gimana bisa kaya? Betapa banyak orang yang kerja keras tapi Allah takdirkan dia belum kaya. Ya, ini kadang kita melupakan kepada Allah Subhanahu wa taala. Ingat, itu adalah nikmat dari Allah Subhanahu wa taala yang wajib kita untuk bersyukur. Dengan harapan dengan banyaknya bersyukur, maka nikmat itu akan semakin bertambah. Ya. Maka jangan sampai naudzubillah min dzalik kita dibangkitkan di yaumul akhir seperti semut. Ya, manusia-manusia yang kerdil, yang penuh kehinaan, kemudian dimasukkan dalam penjara yang ada di Jahanam. Kenapa? Sombong yang ada pada diri kita. Ya, baru menjabat sebagai kepala daerah tingkat 7 saja sudah, wah, apa itu kepala daerah tingkat 7? Kalau tingkat 1 kan gubernur, tingkat 2 bupati, tingkat 3 camat, tingkat 4 lurah, tingkat 5 kadus, tingkat 6 RW, tingkat 7 RT. Jadi Pak RT aja sudah, wah, sombong ya kemana-mana. Nah, kemudian keadaan yang lain adalah berjalannya miring sebelah. Apa ini miring sebelah? Ini kayaknya nggak ada ini nanti dari ikhwan sini yang berjalannya miring sebelah karena syaratnya tidak terpenuhi. Ya, syaratnya tidak terpenuhi. Mangkana lahu imra'atani, barang siapa yang memiliki 2 istri, famala ihdahuma, dan dia lebih condong kepada satu di antara keduanya. Biasanya condongnya yang muda atau yang lebih muda? Ya, yang tua ya.
Ya, condongnya kepada yang lebih muda atau yang lebih kaya misalnya. Ja'a yaumal qiyamah wa shiqquhu ma'ilun. Maka dia akan datang di hari kiamat, dia jalan dalam keadaan miring. Ya, saya katakan tadi kayaknya di sini nggak memenuhi syarat itu di sana. Jadi berjalannya insya Allah tegak semua, nggak ada yang miring. Ya, karena tidak terpenuhi apa? Syarat rukun untuk bisa berjalan miring di sana. Nah, kemudian ada juga yang jalannya sempoyongan seperti orang gila yang kerasukan setan. Dijelaskan dalam Al-Quran surat Al-Baqarah ayat 275. Alladzina ya'kuluna riba. Adapun orang-orang yang makan riba, la yakumuna, mereka tidak berdiri pada hari kiamat nanti illa kama yakumul ladzi yatakhabbatuhu syaitanu minal mas, kecuali berdirinya itu seperti berdirinya orang yang terkena penyakit gila karena kerasukan setan, semboyongan. Ya, seperti orang gila yang kemasukan setan. Kenapa? Karena ketika di dunia dia sering makan riba. Ya, pekerjaannya diribawi atau dia masih melakukan transaksi-transaksi ribawi. Ya, maka kita harus hati-hati tentang masalah ini. Maka pelakunya, kemudian saksinya, kemudian yang melihatnya, kemudian pelayannya dan seterusnya, maka semua itu terlibat dalam ribawi, maka terkena tentang ancaman ini. Dan kita tahu bahwasanya untuk riba sendiri itu ada 73 cabang. Ya, kita yang pernah belajar ngikuti kajian tentang riba, 73 cabang riba. Yang paling ringan cabangnya adalah seperti seseorang yang menikahi ibunya sendiri. Ini bahasa halusnya, bahasa kasarnya yang menzinai ibunya sendiri. Karena nggak mungkin seorang anak laki-laki bisa menikahi ibunya. Seandainya tetap nikah, maka ini yang dimaksud dengan zina. Jadi dari cabang riba yang paling banyak tadi, yang paling ringan dosanya adalah seperti anak yang menzinai ibunya sendiri. Kemudian dijelaskan dalam hadis yang lain, 1 dirham hasil dari riba, 1 dirham hasil dari riba, kita makan hasil itu, maka itu seperti kita melakukan 36 kali berzina. 1 dirham itu sekitar berapa gram? 2,9 gram kurang lebih, atau 3 gram. Kalau 1 gramnya dirham yaitu perak, itu misalnya 30-an ribu, kali 3 berarti 100.000. Anggap kita makan 100.000 hasil riba, itu sudah seperti 36 kali kita berbuat zina. Na'udzubillahi min dzalik. Maka kita berusaha, ya, hati-hati tentang masalah riba ini. Enggak apa-apa motor kita motor yang tahun berapa? Ya, tahun 2000, 2005, 2010 misalnya. Ya, lebih baik kita naik itu daripada kita ngambil motor baru tapi itu motor ribawi. Kecuali nyicil yang tidak riba ya boleh, karena sekarang kan sudah ada BMT yang non ribawi. Ya silahkan kalau mau nyicil dengan itu. Ya, kemudian rumah misalnya, ya mending rumah kita biasa daripada kita ngambil rumah ribawi. Ya, seandainya kita harus nyicil, cari ya rumah-rumah yang non ribawi yang bisa dicicil. Sekarang ada beberapa lembaga keuangan yang bisa memberikan cicilan seperti itu. Tapi ingat, kita jangan terlalu banyak cicilan. Kalau terlalu banyak cicilan nanti kita bisa menjadi mencicil. Ya, karena terlalu banyak cicilan kita. Motor nyicil, nanti mobil nyicil, kemudian rumah nyicil. Ya, mahar kita dulu ke istri karena banyak masih nyicil juga misalnya. Ya, ya kalau mampu sih nggak ada apa-apa, silakan aja. Tapi kalau nggak mampu, itu jangan menjadi beban bagi diri kita. Jadi intinya kita ingin berjalan tegap menghadap Allah Subhanahu wa taala di mahsyar. Di antara yang membuat sempoyongan di sana adalah ketika kita melakukan riba. Ya, kita melakukan riba. Dan pelaku riba pun
itu diancam oleh Allah Subhanahu wa taala, siap-siap perang melawan Allah dan Rasulnya. Kita bayangkan, antum bayangkan perang melawan Allah dan Rasulnya, nggak mungkin kita bisa menang. Kemudian diancam oleh Allah Ta'ala juga akan dimusnahkan hartanya sampai ke akar-akarnya di dunia ini. Ketika kita masih melakukan riba, akan dihancurkan, dimusnahkan harta kita. Na'udzubillahi min dzalik. Kemudian berikutnya, ya, manusia pertama yang berpakaian itu siapa? Inna awwala ma yuksa yaumal qiyamah Ibrahim. Orang pertama yang berpakaian pada hari kiamat nanti adalah Nabi Ibrahim alaihi salam. Karena tadi disampaikan bahwasanya semua manusia itu dalam keadaan sama. Ya, dalam keadaan sama. Tapi memang untuk hal ini tentang perkara-perkara mahsyar dan surga itu memang kalau mau itu akan timbul banyak pertanyaan-pertanyaan yang sebetulnya itu pertanyaan yang tidak bisa menambah ketakwaan dan peribadahan dan pahala bagi diri kita. Misalnya lah, kalau Nabi Muhammad nanti apa juga telanjang juga. Ya, itu pertanyaan yang tidak penting bagi kita. Seandainya kita tahu jawaban juga enggak penting, ada jawaban juga tidak penting. Ya, jadi kalau kita tanya kira-kira pertanyaan yang penting untuk diri kita. Jamaah yang dimuliakan Allah Subhanahu wa taala. Kemudian di mahsyar nanti adalah matahari itu akan didekatkan pada diri kita sejauh 1 mil. Ya, 1 mil. 1 mil itu sekitar berapa? 1,6 kilometer di atas kita. Dijelaskan dalam sebuah hadis, tutna syamsu yaumal qiyamah minal khalqi, matahari akan didekatkan pada hari kiamat dari para makhluk yang ada di bumi ini, hatta takuna minhum kamigdari milin, sehingga matahari itu menjadi sejauh 1 mil saja. Qala Sulaim ibnu Amir, fawallahi, demi Allah, ma'adri ma yakni bil mil, saya enggak paham tentang masalah mil ini. A masahatal ardi am al milal ladzi tuktahalu bihi al ainu. Apakah mil ini adalah jarak bumi dengan matahari menjadi 1 mil tadi, 1,6 kilometer, atau mil yang sepanjang manusia bercelak dengan celak. Jadi panjang dari tusuk celak itu, ya, yang dimasukkan ke mata untuk celaan, apakah 1 mil itu yang hanya mungkin anggap sekitar 10 cm atau mil yang sejauh 1,6 kilometer. Fayakunu nasu ala qadri a'malihim. Ya, jadi intinya matahari memang sangat didekatkan. Kalau seukuran mil, ya, cutik untuk celak tadi, anggap 1 jengkal matahari itu di atas kepala kita. Kalau mil, ya, dari masafah jarak tadi berarti sekitar 1,6 kilometer. Al-haqiqah intinya fayakunu nas ala qadri a'malin fi al-araqi. Maka keberadaan manusia ketika itu adalah sesuai dengan amal-amal yang mereka lakukan ketika mereka berada di dunia. Fil araqi, dalam keringat mereka. Faminhum mayakun ila ka'baihi, maka ada yang keringatnya itu karena saking dekatnya matahari, kemudian keringat bercucuran, itu ada yang keringatnya itu sampai meninggi kedua mata kaki dia, jadi segitu. Wa minhum man yakunu ila rukbataihi, ada yang keringatnya itu lebih naik lagi sampai ke lutut dia. Wa minhum ma yakunu ila haqwaihi, sampai ke perut dia, pinggang dia. Wa minhum ma yuljimuhu al-araqu iljaman, wa asyara Rasulullah sallallahu alaihi wasallam biyadi ila fi, dan sampai keringat itu meninggi sampai ke mulut dia, ditenggelamkan oleh keringatnya dia sendiri. Tapi itu nanti kembalinya adalah sesuai dengan amalan yang mereka lakukan ketika mereka berada di dunia ini.
Kalau amalannya amalan yang baik, maka dia keringatnya tidak akan menenggelamkan diri dia. Tapi kalau amalannya buruk, maka keringat itu akan menenggelamkan pada diri dia. Dan ketika itu memang manusia diberi kekuatan oleh Allah Subhanahu wa ta'ala. Karena dijelaskan oleh Syekh Muhammad bin Shalih Al-Utsaimin rahimahullah ta'ala, maka seandainya manusia sekarang itu ditelanjangi, tidak pakai pakaian, tidak pakai alas kaki, kemudian ditelanjangi dia, kemudian ditaruh di panasan di atas padang pasir selama 50 hari, ya selama 50 hari pasti manusia tersebut akan mati. Ini enggak sampai 50 hari, mungkin sekian hari aja sudah gosong, mengkeriput, mati. Kenapa? Tidak dikasih makan, tidak dikasih minum, ya, tidak dikasih tempat berteduh, tidak dikasih pakaian, pasti akan mati, enggak sampai 50 hari. Dan di yaumul akhir nanti di mahsyar dijelaskan dalam hadis 50.000 tahun manusia berdiri di sana seperti itu. Tapi manusia ketika itu diberi kekuatan oleh Allah Subhanahu wa ta'ala, tahan untuk tetap berdiri, ya, di hari itu, karena diberi kekuatan oleh Allah Subhanahu wa ta'ala. Kemudian mahsyar ketika itu adalah kondisinya sangat menakutkan, ya, sangat menakutkan, sangat mencekam. Dijelaskan dalam hadis, yu'ta bi jahannam yauma idzillaha sab'una alfa zamamin. Karena ketika itu juga akan didatangkan neraka jahanam. Di hari itu akan didatangkan neraka jahanam. Kemudian neraka itu memiliki 70.000 tali kendali. Ditarik, ada 70.000 tali kendali. Makuli zamamin sab'una alfa malakin yajurunaha. Setiap satu tali ditarik oleh 70.000 malaikat. Ya, ditarik 70.000 malaikat. Berarti jumlah malaikat berapa? 10. Kalau dulu tahunya kita berapa jumlah malaikat? 10. Berapa jumlah nabi? 25. Ya, padahal nabi jumlahnya berapa? Dalam hadis dijelaskan ketika sahabat bertanya kepada Nabi, wahai Nabi, jumlah nabi itu berapa? Jumlah rasul berapa? Dijawab oleh Rasulullah sallallahu alaihi wasallam, jumlah nabi ada 124.000. Ya, kemudian berapa jumlah rasul? 315. Jadi tidak 25. Kemudian kalau kita dulu belajar berapa jumlah malaikat? 10. Ya, 10 saja jumlah malaikat. Padahal di sini saja di neraka, ya, 70.000 malaikat itu menarik 70.000 tali kekang. Berarti berapa malaikatnya? Yang juara matematika dulu berapa ini? Langsung dihitung. 4,9 miliar itu. 70.000 kali 70.000, nolnya 3 sudah 1 juta. Kemudian ini 01 tambah koma 9-nya 4,9 miliar. Betul Abu Sama. 4,9 miliar. Ini baru yang narik jahanam. Ya, belum malaikat-malaikat yang lain yang beribadah kepada Allah Subhanahu wa taala di atas langit ketujuh di Baitul Ma'mur setiap hari. Itu ada malaikat yang beribadah di situ berapa? 70.000 malaikat. Kemudian esoknya 70.000 malaikat keluar ganti 70.000 malaikat yang lain. Besoknya keluar itu ganti 70.000 malaikat yang lain. Besoknya tidak terhingga jumlah malaikat. Ya, tidak terhingga jumlah malaikat. Ya, di sini 70.000. Kemudian Baitul Ma'mur 70.000. Kemudian yang masuk surga tanpa hisab, tanpa adab berapa orang? 70.000. Kadang kita tanya, kok 70.000 terus? Ya enggak apa-apa. Ya enggak apa-apa 70.000 terus sesuai dengan hadis Nabi sallallahu alaihi wasallam. Jamaah yang dimuliakan Allah Subhanahu wa taala. Kemudian kita lihat tentang persidangan di mahsyar.
persidangan yang ada di mahsyar. Bagaimana keadaan mahsyar ketika itu? Dijelaskan dalam surat Az-Zumar ayat 69, wa asyraqatil ardu binuri rabbiha. Bumi mahsyar ketika itu adalah terang benderang karena cahaya dari Allah Subhanahu wa taala. Wa wudi'al kitabu wa ji'a bin nabiyyina wasyuhada wa qudiya bainahum bil haqq wa hum la yudlamun. Jadi keadaan ketika itu bumi atau mahsyar adalah terang benderang karena cahaya dari Allah Subhanahu wa taala. Kemudian diletakkan Alkitab, kemudian datanglah para nabi, para syuhada, kemudian diputuskan perkara-perkara mereka. Wa jaa rabbuka wal malaku saffan saffa. Kemudian datang ketika itu Rabb Allah Subhanahu wa taala dan para malaikat berbaris, ya, bersaf-saf. Wa uridu ala rabbika saffan laqad ji'tumuna kama khalaqnakum awwala marrah bal za'antum allan naj'ala lakum mau'ida. Ya, semua itu akan dipaparkan, ya, kepada Allah Subhanahu wa taala. Wa tara kulla ummatin jathiyatan kullu ummatin tud'a ila kitabiha al-yaum tujzauna ma kuntum ta'malun. Kemudian manusia berlutut kepada Allah Subhanahu wa taala, akan dibalas sesuai dengan apa yang mereka lakukan ketika mereka berada di dunia. Jadi keadaan seperti itu. Kemudian di mahsyar juga ada 7 golongan yang akan mendapatkan naungan, pertolongan dari Allah Subhanahu wa taala. Sebagaimana dijelaskan dalam hadis Bukhari, sab'atun yudhilluhumullah fi dhilli yauma la dhilla illa dhilluh. Maka ada 7 golongan yang Allah naungi mereka pada naungan yang tidak ada naungan di hari itu. Jadi ada 7 golongan yang Allah naungi mereka, yang tidak ada naungan ketika itu kecuali naungan dari Allah Subhanahu wa ta'ala. Imamul adil. Pertama adalah golongan imam yang adil. Jadi imam yang adil, pemimpin yang adil, itu akan dinaungi oleh Allah Subhanahu wa ta'ala sehingga tidak merasakan panasnya matahari. Dan makanya ketika kita mendapatkan amanah dari Allah Subhanahu wa ta'ala, kita menjadi seorang pimpinan, kita menjadi seorang amir, maka kita berusaha untuk menjadi amir yang adil, menjadi pemimpin yang adil. Baik jabatan kita, ya tadi kepala daerah tingkat berapa? 1 sampai 7, kita tetap harus berupa imam yang adil. Di rumah pun kita juga harus menjadi imam yang adil. Ketika kita bisa menjadi imam yang adil, akan mendapatkan naungan dari Allah Subhanahu wa ta'ala. Yang kedua, syabun nasafi ibadati rabbih. Syabun, apa syabun? Pemuda. Ya, bukan sabun itu sabun, nanti sambo, ya, sampo. Kata yang bahasa Arabnya sampo, sambo, itu betul. Ya, sabun para pemuda. Nasafi ibadati rabbi, yang tumbuh berkembang di atas ibadah kepada Allah Subhanahu wa ta'ala. Maka ini adalah hidayah sangat luar biasa yang Allah berikan kepada diri kita. Dikatakan seorang pemuda adalah ketika dia itu sudah mulai balik sampai umurnya sekitar 40-an. Ya, itu dikatakan sebagai seorang pemuda. Kalau dia tumbuh dalam ketaatan ibadah kepada Allah Subhanahu wa ta'ala, maka dia akan mendapatkan naungan di mahsyar. Maka kita berusaha, ya, berusaha untuk tetap taat kepada Allah Subhanahu wa ta'ala, kemudian kita terus berusaha meningkatkan ibadah kita kepada Allah Subhanahu wa ta'ala. Wa rajulun qalbu mu'allaqun fil masajid. Kemudian seseorang yang hatinya itu terikat, tergantung dengan masjid. Ya, kita semua kalau kita rajin beribadah di masjid, kalau ada sholat jamaah kita ke masjid, ya, kita ke masjid, maka itu kita termasuk
Ya, dari golongan yang ketiga ini, hatinya terikat dengan masjid. Kalau sholat di rumah itu sudah kita merasa beban, kayaknya kita salah besar. Kalau sampai kita ketinggalan sholat jamaah, misalnya kita bangun tidur, ya kemudian sudah terlewat waktunya bangun tidur jam 5:45 misalnya. Kemudian masjid sudah selesai jamaah, kita sangat sedih sekali. Ya, sebagaimana sahabat itu ada yang pernah tertinggal sholat jamaah, kemudian dia sampai bermimpi. Ya, dia dan kawan-kawannya naik kuda semua. Kemudian kuda dia itu tertinggal terus, nggak bisa nyalip, nggak bisa melewati kuda-kuda yang lain. Kenapa? Gara-gara dia tertinggal sholat jamaah di masjid. Jadi kita berusaha, karena di sana banyak fadilah dari langkah kakinya. Ya, langkah kakinya, satu kaki itu menghapus satu keburukan, kemudian satu kaki yang lain menambah satu kebaikan. Ya, dengan kaki itu akan dihitung. Kalau dengan motor dihitung nggak kira-kira? Ban depan menambah satu kebaikan, ban belakang menghapus satu keburukan misalnya. Wallahu a'lam, itu butuh dalil yang itu. Ya, kemudian nunggu di masjidnya, dia sholat tahiyatul masjid, qobliyah misalnya, sambil nunggu dikomati. Ya, dikomati. Kemudian itu sudah dihitung seakan-akan dia tetap melakukan sholat, nunggu iqomah. Ya, dan ketentuan iqomah sekarang itu adalah dengan apa? Dengan jam biasanya. Udah tit itu nggak ada imamnya, tetap langsung dikomati kadang-kadang. Padahal yang syar'i sebetulnya iqomah itu adalah hak dari imam, bukan hak dari tit tadi. Ya, imam datang iqomati, imam belum datang ya ditunggu dulu. 5 menit atau berapa menit, kecuali sudah agak lama kok kayaknya nggak datang, bisa diikomai kemudian diimami yang lain. Bukan sudah 10 menit sudah tit kemudian imamnya salahnya sendiri nggak datang ikomati misalnya. Ya, maka ini sebetulnya kurang syar'i, ya, ketentuan untuk ikomah tadi. Ya, seperti itu. Jadi fadilah, kemudian belum pahalanya. Pahalanya berapa? 20 kali lipat dibandingkan dengan sholat munfarid, sholat sendiri, 25 kali atau 27 kali. Ya, itu dalam satu sholat. Kalau sampai 5 sholat, 1 pekan sholat, 1 bulan sholat, sudah berapa itu? Ya, misalnya kenapa kita malas? Karena terkadang tidak dinominalkan. Coba dinominalkan. Misalnya dari yayasan sini misalnya, pokoknya yang datang ke masjid sholat jamaah di sana, nanti pulang mampir sini, kita kasih 27 juta berarti. Yang sholat di rumah dikasih 1 juta misalnya. Kemudian setelah itu jangan langsung ke rumah, ke dealer dulu. Dealer itu kalau dinominalkan, ke dealer dulu. Nah, yang 27 juta ke dealer pulang bisa naik apa? Ya, NMAX, lumayan lah NMAX. Kemudian atau PCX nambah sedikit misalnya. Yang 1 juta, ya dapat mungkin Grand tahun 90, nggak ada STNK, nggak ada BPKB. Kata orang Grand yatim piatu itu kalau di Jakarta itu, nggak punya bapak, nggak punya ibu. Itu 1 kali sholat. Kalau 5 sholat, 1 pekan dan seterusnya, itu dari pahalanya. Makanya ketika salah seorang sahabat Abdullah bin Ummi Maktum datang kepada Nabi SAW, wahai Nabi, saya seorang yang buta, saya seorang yang tua, tidak ada yang menuntun saya ke masjid. Kemudian jalan masjid ke masjid itu jalannya melewati hutan-hutan, ya hutan-hutan kurma. Kemudian rumah saya jauh dari masjid. Bolehkah saya sholat di rumah saja? Awal jawaban dari Nabi, boleh, silahkan. Kemudian Abdullah bin Ummi Maktum berpaling pengen pulang, kemudian ditanya Nabi, sebentar, hal sami'tan nida, apakah engkau bisa mendengar suara adzan? Ya wahai Nabi, ajibhu, datangi masjid. Ya, kita seorang yang kalau beliau buta, kita melek mata kita. Ya, kemudian yang kedua, beliau seorang yang tua, kita masih seger, alhamdulillah muda. Ya, kemudian beliau nggak ada yang nuntun ke masjid, kita tinggal starter aja. Ya, ke masjid kan sekarang kita rata-rata, terutama zuhur ya, waduh, itu kalau jalan kaki itu bisa ngurangi 3 on itu nanti dari berat badan. Ya, langsung starter aja. Kemudian rumah kita juga dekat, nggak melewati hutan-hutan juga, dan seterusnya.
ya, maka tidak ada alasan sebetulnya kita melakukan sholat jamaah di masjid. Terlepas perbedaan pendapat para ulama, ada yang mengatakan sholat jamaah di masjid wajib, ada yang mengatakan sunnah muakkadah. Itu enggak ngaruh ke kita sebetulnya. Yang penting kita bisa lakukan sholat jamaah di masjid. Titik, terlepas dari sunnah muakkadah atau wajib. Naam. Jadi rajulun qalbuhu mu'allaqun fil masajid. Maka kita berusaha dekat dengan majlis sholat jamaah, itu sudah 5 kali dulu. Ya, kemudian juga belum ada taklim, ada musyawarah atau yang lainnya. Wa rajulani tahaba fillahi istama alaihi wa tafarraqa alaihi. Kemudian 2 orang yang dia saling cinta karena Allah, kemudian berkumpul berpisah karena Allah, maka dia juga akan mendapatkan naungan di yaumul kiamah nanti. Jadi ketika kita bersahabat dengan teman kita pun karena wah dia punya posisi, saya deket-deket lah biar saya mendapatkan posisi dia. Ya, kemudian kita deket-deket karena dia kaya, biar kita dikasih sama dia. Mungkin mas-mas deket-deket sama orang-orang tua ini karena memiliki akhwat misalnya, ya biar dikasih anaknya. Deket-deket sama bapaknya, gayanya, kenalan dan seterusnya, ya. Maka ini bukan termasuk itu. Cinta dan benci itu karena Allah Subhanahu wa taala, kumpul dan berpisah itu karena Allah Subhanahu wa taala. Dan ketika kita semua ini berusaha, ya kita itu satu, kita itu berjamaah. Ya, kalau selisih paham wajar. Kita selisih paham itu wajar satu dengan yang lain, tetapi ukhuwah Islamiyah itu tetap harus kita jaga. Wa rajulun talabatu imratun dzatu mansabin wa jamalin faqala inni akhafullah. Seseorang laki-laki yang diajak oleh seorang wanita yang memiliki kedudukan, yang memiliki kecantikan, dia mengatakan inni akhafullah, saya takut kepada Allah Subhanahu wa taala. Kalau zaman sekarang bukan diajak, justru kita yang cari-cari, ya di medsos, cari-cari kenalan dan seterusnya, ya ujung-ujungnya berzina, naudzubillahi min dzalik. Ini diajak untuk berbuat yang tidak pantas oleh seorang wanita yang cantik, punya kedudukan, ya, tapi kita mengatakan inni akhafullah, takut kepada Allah Subhanahu wa taala, sebagaimana ini dilakukan oleh Nabiullah Yusuf alaihi salam. Yusuf senang sebetulnya, tertarik. Kemudian Zulaikha juga tertarik sama Yusuf, tapi ini akhafullah, saya takut kepada Allah Subhanahu wa taala. Ya, sampai Yusuf lari, gondeli pakaiannya, ya akhirnya robeknya yang belakang. Berarti yang ingin adalah si wanitanya. Ya, kalau kita mungkin robeknya di depan, karena wanitanya nggak mau, kita terus maju. Ya, robeknya di depan, naudzubillahi min dzalik. Apalagi kita merasa ganteng. Ya, padahal ukuran ganteng itu sebetulnya kalau kita mau berkaca dalam Al-Qur'an adalah seperti Nabi Yusuf alaihi salam. Jadi nguji seseorang itu ganteng atau tidak, berarti ujiannya seperti Nabi Yusuf alaihi salam. Maksudnya apa? Panggil aja sekian akhwat, sekian wanita, kasih buah sama peso dia, antum suruh lewat di depan dia. Kira-kira kalau ahwat-ahwat ini, wanita ini pada apa ini malaikat, sambil mereka ngiris tangan-tangan mereka, betul-betul antum seorang yang ganteng. Tapi kalau antum lewat malah dilempar peso misalnya, ya berarti antum itu masih belum standar gantengnya. Ya, seperti itu. Karena terkadang di antara kita itu mengaku diri kita itu ganteng, kemudian cari ini itu dan seterusnya, naudzubillahi min dzalik. Ya, jadi menjaga diri. Karena kata Nabi SAW, fitnah yang terbesar diantaranya adalah fitnah wanita. Ya, fitnah wanita. Walaupun kadang kita jadi satu grup ikhwan ahwat karena kita di suatu lembaga misalnya, kemudian kita berada di suatu yayasan, mungkin diperlukan, tapi tetap kita harus waspada, kita tetap harus hati-hati tentang masalah fitnah. Karena tidak ada perkecualian atau masih memungkinkan akan terjadi fitnah. Dan contoh sudah ada, 1-2 ustadz kadang, ustadzah,
yang berawal dari itu kemudian akhirnya satu mobil berdua dan seterusnya, akhirnya terjerumus dalam perzinaan, kemudian keluarganya tidak terima, akhirnya si ikhwannya dan notabene seorang ustadz pun itu akhirnya dijebloskan ke dalam penjara. Ya, naudzubillahi min dzalik. Jadi kita tetap berusaha untuk berhati-hati dalam masalah ini. Kalau saya kayaknya nggak mungkin itu. Ya, nggak mungkin bagaimana? Nggak ada sesuatu yang tidak mungkin, itu nggak ada. Sekecil apapun kemungkinan tetap harus ada, dan setan itu sangat paham. Ya, bagaimana setan itu akan menjerumuskan kepada diri kita, kecuali sejak kecil dada kita sudah dibelah seperti Nabi Muhammad. Dada kita dibelah, kemudian hatinya dikeluarin, kemudian noda-noda hitam yang nempel di hati itu dibersihkan di atas baskom yang ada zam-zamnya, kembalikan lagi, dipulihkan dada kita lagi, mungkin kita akan menjadi seorang yang maksum. Tapi kita kan nggak pernah dibelah seperti itu. Ya, naudzubillah min dzalik. Wa rajulun tasaddaqa akhfa hatta la ta'lama shimalu ma tunfiqu yaminuhu. Kemudian seseorang yang dia itu bersedekah dengan disembunyikan, walaupun ditampakkan juga nggak ada masalah, tapi afdaliyahnya disembunyikan, sampai tangan kirinya tidak tahu apa yang diinfakkan oleh tangan kanannya. Karena terkadang sebagian salaf itu menginginkan sedekah yang seperti ini, seperti cucu Nabi Shallallahu Alaihi Wasallam Zainal Abidin, ya, Ali bin Husain bin Ali. Ya, jadi orang-orang itu tahu bahwasanya yang sedekah itu sebetulnya dia, karena hampir setiap pagi itu sering didapati di depan rumah-rumah orang-orang fakir miskin, ya, orang-orang fakir miskin, janda-janda miskin, ya. Janda-janda miskin itu sering di depan rumahnya itu ada sekarung kurma, sekarung gandum dan seterusnya. Enggak tahu yang memberikan itu siapa. Ketika beliau meninggal dunia, kemudian dimandiin, maka ada bekas kapal, ya, ngapal pundaknya itu. Kenapa? Oh, berarti yang sering memberikan ini adalah beliau ini, dengan adanya bekas kapal, ngapal pundaknya itu karena sering untuk apa? Mikul. Ya, sering untuk mikul seperti itu. Disembunyikan. Ya, sampai tangan kirinya ini nggak tahu yang diberikan kanan itu apa. Maka kita diminta di sini adalah gemar untuk sedekah kepada orang-orang yang membutuhkan. Wa rajulun dzakarallaha khalian fafadat ainahu. Dan seseorang yang dia zikir kepada Allah Subhanahu wa taala dalam keadaan menyendiri sampai air matanya berlinang. Ya, di malam hari ketika orang-orang tertidur, kita bangun jam 2, jam 3, kita sholat malam, qiyamul lail, tahajud, mengingat dari dosa-dosa yang pernah kita lakukan, mengingat bahwasanya nanti kita akan mati sehingga air mata kita mengalir, maka orang yang seperti ini akan mendapatkan naungan di mahsyar oleh Allah Subhanahu wa taala. Jadi itu 7 golongan. Dan mudah-mudahan kita termasuk di dalamnya. Amin. Kemudian dalam hadis yang lain, man angdara mu'siran aw wada'a anhu adallahu Allah fi dhillihi. Sedikit lagi ya. Ada golongan lain yang mendapatkan naungan dari Allah Subhanahu wa taala di yaumil akhir adalah orang yang dia itu menangguhkan orang yang mengalami kesulitan, yang berhutang kepada dia, memberikan tangguh orang yang hutang kepada diri dia. Awadhu anhu, bahkan diputihkan. Apa diputihkan? Dibebaskan hutang dia, maka Allah akan memberikan naungan bagi diri dia di mahsyar nanti. Ya, ini bisa menjadi senjata antum yang banyak hutang. Ya, ketika ditagih sama orang yang mengutangi, antum bacakan hadis ini. Ya, antum pengen nggak? Semisal antum punya hutang 10 juta sama temannya. Ya, janjinya bulan depan mau dibayar. Kemudian antum nggak bayar, antum diam aja. Kemudian bulan kedua antum belum bayar, akhirnya bulan ketiga belum bayar, didatang, gimana kamu? Janjinya katanya 1 bulan bayar, ini sudah 3 bulan. Antum bacakan ini, man angdaro mu'siron, barang siapa yang memberi tangguh orang yang berhutang,
terlebih membebaskan, Allah itu akan memberikan naungan kamu pada hari kiamat. Pengen tak bayar apa dibebaskan? Ya, jadi senjata bagi antum yang berhutang kepada orang lain, gitu ya. Ya, dibacakan gitu. Nah, ini namanya meminta-minta, nggak boleh tadi. Laisa fi wajhihi muj'atun milahmin, nggak ada dagingnya kita kalau meminta-minta seperti itu. Setiap hutang kepada orang dalilnya ini, hutang ini, minta ditangguhkan apa dibebaskan. Nanti yang enak kan kamu di yaumul akhir. Belum tentu kamu dapat naungan dari termasuk 7 golongan loh. Kalau ini jelas, ini jelas karena urusannya antara kamu sama saya, seperti itu. Ya enggak juga. Ya, tapi ini adalah kita yang menghutangi orang lain dan kita lihat orang lain itu kayaknya berat untuk membayar dan seterusnya, akhirnya nggak apa-apa, udah kamu bayar aja tahun depan, nggak apa-apa, nggak harus tahun ini. Itu kan ditangguhkan, itu masya Allah sudah akan mendapatkan naungan. Atau kayaknya wah kasihan sekali ini, ya dilihat wajahnya saja melas orang ini, ya udahlah nggak usah dipikirkan saja, nggak usah dipikirkan, berarti nggak usah dibayar. Loh, saya bilang nggak usah dipikirkan, nek bayar tetap bayar gitu. Ya, maksudnya nggak usah pikir, udah dianggap lunas saja. Masya Allah kalau kita bisa seperti itu. Hewan-hewan sini kalau bisa seperti itu, masya Allah, tentu akan lebih banyak yang berhutang lagi kepada antum itu. Tahu antum pengen mendapatkan fadilah ini. Jamaah yang dimuliakan Allah Subhanahu Wa Taala, jadi itu yang bisa kita bahas di siang hari ini. Ya, terkait dengan mahsyar, tentunya masih ada pembahasan lain setelah ini. Itu adanya hisab, kemudian adanya mizan. Jadi hisab itu manusia akan dihisab oleh Allah Ta'ala, ditampakkan amalnya. Kemudian ada mizan, akan ditimbang. Kemudian nasru dawawin, akan diberikan lembaran-lembaran dia. Syafaat di mahsyar, akan ada syafaat di mahsyar. Kemudian ada haud, yaitu telaga yang ada di mahsyar. Kemudian ada sirat, timbangan yang akan kita meniti di atasnya. Kemudian ada surga dan neraka sebagai pelabuhan kita yang terakhir. Jadi mudah-mudahan kita dimudahkan oleh Allah Subhanahu Wa Taala menuju surganya, dan mari kita terus bersemangat untuk menuntut ilmu agama ini, ya terutama bisa hadir di majelis taklim seperti ini, karena ini lebih memberikan berkah kepada diri kita. Ya boleh kita taklim streamingan atau mungkin kita lihat YouTube, ya ketika memang kita nggak bisa untuk menghadiri majelis taklim, tapi kalau bisa menghadiri, lebih baik kita bisa menghadiri. Ya, langkah kita, ya man salaka tariqan yaltamisu fi ilma sahalallahu bahu tariqan ilal jannah. Barang siapa yang melangkahkan kakinya menuju majelis ilmu, Allah akan mudahkan langkah dia menuju surga. Belum ketika di majelis seperti ini, dinaungi oleh malaikat, kita diberikan rahmah, diberikan sakinah, ketentraman insya Allah dalam kehidupan kita, didoakan oleh para malaikat dengan rahmah kasih sayang dia kepada diri kita. Belum pahala-pahala yang lain yang akan kita dapatkan ketika kita bermajelis seperti ini. Ya, kemudian kita tetap harus bersemangat ya untuk mengembangkan dakwah ini, terutama kita yang masih, bukan kita, antum, kita kan sudah tua ini. Ya, antum yang masih muda-muda ini harus lebih semangat lagi ngurus dakwah ini. Kita yang sudah tua-tua itu enggak mesti bisa lama, karena Allah itu kan enggak mesti memberikan kematian kepada diri kita. Kadang kita yang tua-tua ini dan antum yang muda-muda ini, kadang yang tua-tua itu matinya nanti, yang muda-muda dulu yang mati. Kadang dibalik oleh Allah, yang muda-muda dulu, yang tua belakangan. Ya, kan kita nggak tahu mati kita bagaimana. Sama tadi ya, berarti ya, yang tua nanti ya. Nah, kita harus lebih semangat ya untuk estafet dakwah kita ini. Mudah-mudahan dakwah bisa lebih berkembang. Dan dikatakan oleh Syekh bin Baz rahimahullah ta'ala, seandainya manusia tahu tentang dakwah salafiyah ini, tahu dakwah di atas sunnah ini, pasti mereka itu berbondong-bondong untuk taklim tentang dakwah sunnah ini. Pasti, kata beliau. Kenapa manusia itu nggak mau taklim sunnah seperti ini? Karena terkadang melihat dohirnya dulu. Wah, itu bukan golongan kita, itu adalah radikal, itu adalah ini itu, dan sudah dicap dulu Wahabi. Ya, apalagi sudah Wahabi, itu sudah buruk sekali di masyarakat. Kalau wah itu orang-orang Wahabi itu sudah buruk sekali ya, dan mereka nggak tahu sebetulnya yang kita kaji itu apa, nggak ada di sini
taklim kita itu menghukumi orang ini itu enggak ada. Semua adalah pembacaan Quran dan sunnah Rasulullah Shallallahu Alaihi Wasallam. Dan mudah-mudahan Allah senantiasa memberikan taufik hidayah kepada kita, istiqomah kepada kita. Kalau ada benarnya dari Allah Subhanahu Wa Taala, ada kekurangan dari saya pribadi, wallahu a'lam bishawab. Kita tutup dengan doa kafaratul majlis. Hamdika asyhadu an la ilaha illa anta astaghfiruka wa atubu ilaik. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.